Setiap pagi di berbagai tempat kerja, kita sering memakai APD seperti rutinitas biasa. Tapi pernahkah kamu berpikir kalau benda sederhana yang kamu kenakan ini mungkin adalah alasan kenapa kamu bisa pulang dan memeluk keluargamu hari ini? APD bukan untuk gaya-gayaan. APD adalah proteksi terakhir. Saat semuanya sudah gagal melindungi kamu. Kalau kita jujur, banyak orang yang memakai APD hanya karena takut ditegur. Helm dipakai tanpa dikunci, sarung tangan disimpan di kantong, masker digantung di leher. Padahal, APD tidak bekerja kalau tidak digunakan dengan benar. Dan lucunya, orang yang baru sadar pentingnya APD setelah kejadian buruk menimpanya, baik dirinya maupun orang yang terdekatnya. Dalam hierarki kontrol K3, APD adalah pertahanan paling akhir. Artinya, sebelum APD digunakan, kita sudah coba menghilangkan bahaya, mengganti proses, memasak engineering control, dan membuat SOP. Tapi, tetap saja ada resiko yang tersisa, resiko yang tidak terlihat tapi nyata, dan disinilah APD bekerja. Di dunia industri maupun di Fasiankes, APD dibagi sesuai dengan resiko kerja. Beberapa yang paling sering digunakan antara lain. Yang pertama adalah helm keselamatan. Helm keselamatan bukanlah pelengkap seragam. Helm melindungi kepala dari kejatuhan benda yang sering terjadi saat kita tidak memperhatikan arah atas. Kemudian yang kedua adalah safety glass atau face shield. Satu percikan kecil larutan kimia bisa merusak penglihatan seumur hidup. Itulah kenapa di laboratorium dan IGD, APD wajib digunakan. Sarung tangan. Entah itu sarung tangan kulit di pabrik atau sarung tangan nitrile di rumah sakit, fungsi utamanya sama, melindungi tangan dari kontak yang membahayakan. Kemudian yang keempat adalah sepatu safety, terlindung dari benda tajam, terpelesek, hingga kejatuhan beban. Yang kelima, masker dan respirator. Biasanya digunakan bukan hanya karena pandemi, tapi untuk melindungi dari debu, uap kimia, dan aerosol berbahaya. Kemudian yang keenam adalah APD khusus di Fasiankes. Ada gaun, apron, coverall, surgical mask, hingga Google, semuanya bertujuan meminimalkan resiko infeksi silang. Jadi saya pernah bekerja dengan seorang senior operator. Orangnya rajin, cekatan, tapi ada satu kebiasaan buruk. Dia sering melepas sarung tangannya saat mesin macet. Karena katanya lebih enak pegang bencana langsung. Suatu hari, mesinnya tersangkut kain. Refleks, dia masukkan tangan untuk menariknya. Dalam hitungan detik, roller mesin pun menarik jarinya. Hari itu dia kehilangan 2 ruas jarinya. Yang paling menyakitkan bagi kita bukan luka itu, tapi kalimat yang dia ucapkan sambil menahan tangis. Andai tadi saya pakai sarung tangan. Cuma itu, dan sejak hari itu, saya semakin percaya kesadaran lebih berharga daripada penyesalan. Di Fasiankes, APD bukan hanya untuk melindungi petugas, tapi juga untuk melindungi pasien. Namun, tantangan terbesarnya adalah kepatuhan. Banyak kasus petugas tertusuk jarum hanya karena lupa memakai sarung tangan. Ada pula petugas lab yang terpapar bahan kimia saat mencampur reagen. Ingat, APD dalam pelayanan kesehatan adalah garis pertahanan terakhir dari infeksi, kontaminasi silang, dan tumpahan bahan yang berbahaya. Kenapa orang enggan memakai APD? Jadi, ada beberapa penyebab umum sehingga orang tidak memakai APD. Yang pertama, tidak nyaman. Yang kedua, merasa ribet. Yang ketiga, sudah biasa tanpa APD. Yang keempat, tidak ada pengawasan. Yang kelima, merasa APD tidak keren. Atau yang paling bahaya, saya sudah ahli dan saya tahu cara aman. Nah, itu dia pendapat yang sangat berbahaya. Tapi ingat satu hal, kecelakaan tidak memilih korban. Mau senior ataupun junior, bahaya memperlakukan semua orang sama. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2010 mengatur secara jelas tentang kewajiban perusahaan menyediakan APD dan kewajiban pekerja untuk menggunakannya.
Namun di Fasiankes, standar ini dipertegas melalui Permenkes 66 tahun 2016 tentang K3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pedoman APD dalam pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Artinya, APD bukan hanya anjuran, tapi kewajiban hukum yang harus kita jalankan. APD tidak membuat kita terlihat hebat, tidak membuat kita terlihat keren, tapi APD membuat kita bisa pulang ke keluarga, ke orang yang menunggu kita di rumah, ke masa depan yang kita bangun setiap hari. Jadi, jangan menunggu kecelakaan baru sadar tentang pentingnya APD. Gunakanlah sebelum terlambat, karena keselamatan bukan soal keberuntungan, keselamatan adalah keputusan. Dan keputusan memakai APD bisa menjadi keputusan terbaik dalam hidupmu hari ini. Terima kasih.